Halo Sobat Media Pegawai, informasi terbaru kali ini terkait dengan rekrutmen P3K tahun 2026 yang nantinya skemanya akan berubah secara drastis ya sahabat-sahabat. Lalu bagaimana peraturan dan skema terbarunya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Informasi pertama kita kutip dari Ehwal terkait dengan seleksi P3K 2026 berubah drastis, honorer bersaing bebas, guru dosen jadi PNS. Informasi kita kutip ya sahabat-sahabat terkait dengan pemerintah secara resmi telah memulai tahapan seleksi P3K 2026. Namun dengan sejumlah perubahan fundamental yang signifikan, kebijakan terbaru ini menghapus jalur prioritas bagi tenaga honorer dan mengalihkan rekrutmen guru serta dosen sepenuhnya ke skema CPNS mulai tahun ini. Jadi untuk guru dan dosen tidak ada P3K ya sahabat-sahabat untuk tahun ini yang dari pemerintah. Kemenpan RB menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi ASN. Pengumuman seleksi P3K 2026 telah berlangsung antara 31 Desember hingga 14 Januari 2025 yang dilaksanakan oleh salah satu kementerian ya sahabat-sahabat. Jadi nanti sifatnya adalah kementerian atau hanya lokal, tidak secara nasional serentak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan pendaftaran dan pembuatan akun sejak 7 hingga 23 Januari masih ada kesempatan 3 hari lagi bagi sahabat-sahabat honorer maupun yang belum termasuk P3K paruh waktu ataupun yang sudah P3K paruh waktu pun juga bisa mencoba ya sahabat-sahabat kalau mau mendaftar di P3K tahun 2026 walaupun formasinya tahun 2025 ya sahabat-sahabat. Ini silahkan dicek di akun SSCSN masing-masing. Yang terakhir yaitu akhir era prioritas honorer dalam seleksi P3K. Jadi perlu garis bawahi untuk P3K 2026 ini tidak ada istilah nomenklatur honorer dan secara resmi untuk prioritas untuk honorer tidak ada lagi ya sahabat-sahabat. Jadi bebas entah itu sudah honorer atau belum bisa mendaftar P3K tahun 2026. Selanjutnya rekrutmen guru dan dosen beralih sepenuhnya ke jalur CPNS. Jadi tidak ada rekrutmen guru dan dosen P3K. Pergeseran ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kepegawaian jangka panjang pada merawat kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan. Nah, pertanyaan yang muncul ya sahabat-sahabat, terus bagaimana nasib dari guru dan dosen yang P3K maupun P3K paruh waktu? Ini sudah kita bagikan di video-video sebelumnya ya terkait dengan peralihan P3K menjadi PNS khususnya untuk guru dan dosen. Nah, bagaimana untuk yang lain jika nanti guru dan dosen sudah ada peralihan menjadi PNS? Besar kemungkinan juga untuk selain guru dan dosen juga akan ikut beralih ke PNS. Selanjutnya formasi prioritas di sektor lain dan skema P3K paruh waktu. Ini perlu digarisbawahi untuk sahabat-sahabat. Meskipun ada pergeseran untuk guru dan dosen, rekrutmen 2020 tetap membuka ribuan posisi. Berbagai instansi pusat dan daerah dengan fokus utama pada sektor kesehatan dan tenaga teknis. Untuk teknis dan kesehatan masih akan membuka P3K 2026 ya sahabat-sahabat, entah itu penuh waktu maupun paruh waktu. Selanjutnya, di samping P3K penuh waktu, skema P3K paruh waktu juga diperkenalkan sebagai solusi bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Jadi untuk kawan-kawan honorer yang terdata di database BKN dan tahun kemarin 2025 belum masuk P3K paruh waktu, untuk tahun ini juga masih berkesempatan menjadi P3K paruh waktu ya. Namun mungkin belum lolos seleksi penuh waktu atau instansi memiliki keterbatasan anggaran, P3K paruh waktu akan diberikan upah sesuai dengan tujuan anggaran. Selanjutnya ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan terkait dengan peralihan. Wacana alih status P3K menjadi PNS dalam revisi UU ASN. Ini adalah kita tinggal menunggu hasil final revisi UU ASN atau turunan dari revisi UU ASN ini ya sahabat-sahabat. Terkait dengan anggota dari Balik DPR RI Reni Astuti menyoroti kesenjangan hak antara P3K dan PNS ini yang menjadi penyebab utama, dan ini juga diamini oleh PGRI maupun komunitas dari keguruan ya sahabat-sahabat atau dosen. Selanjutnya mekanisme seleksi dan persyaratan umum untuk P3K 2026 perlu dicatat ya sahabat-sahabat. Proses pendaftaran P3K 2006 dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCSN. Jadi sahabat-sahabat cek di sana dengan persyaratan masih tetap menggunakan CAT, kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural atau wawancara berbasis komputer. Hari ini juga syarat umum yaitu minimal 20 tahun. Pelamar P3K umum juga disyaratkan memiliki pengalaman kerja relevan minimal 2 tahun di bidang yang dilamar. Jadi minimal 2 tahun ya sahabat-sahabat. Yang nantinya juga untuk sahabat-sahabat pemerintahan ataupun di P3K yang masuk di kepemerintahan juga harus relevan minimal 2 tahun dilamar ya sahabat-sahabat. Namun di atas tadi katanya umum ya sahabat-sahabat, namun ternyata harus punya pengalaman. Kalau punya pengalaman otomatis juga honorer ya, secara tersirat
honorer masih dipakai ya sahabat-sahabat, namun nomenklaturnya honorer tidak dimunculkan. Pemerintah juga menguatkan penggunaan EKIN dan sebagainya, ini tidak perlu saya bahas ya sahabat-sahabat. Terkait dengan perubahan skema P3K 2020 maupun peralihan status P3K menjadi PNS, ini akan kita tambahi dari informasi dari kanal yang lain ya sahabat-sahabat. Ya, ini ada salah satu poin utama dalam kebijakan terbaru adalah alih fokus rekrutmen guru ASN ke jalur CPNS mulai tahun 2026. Jadi untuk guru dan dosen khususnya ya sahabat-sahabat, tidak ada yang namanya P3K lagi. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian karir jangka panjang. Selama ini P3K memberikan status ASN kepada guru, namun sifatnya kontrak waktu tertentu. Ini kita awali dari guru ya sahabat-sahabat. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan guru. Nah, ini kita langsung loncat ya sahabat-sahabat, loncat saja. Ya. Terkait dengan meski rekrutmen P3K guru dalekan, pemerintah menegaskan program P3K tidak dihentikan secara total. Mohon maaf, lari-lari. Sebagai solusi transisi, pemerintah memperkenalkan skema P3K paruh waktu yang sudah berjalan sampai hari ini. Tidak perlu saya baca terkait dengan P3K paruh waktu. Jadi secara garis besar ya sahabat-sahabat, intinya P3K paruh waktu itu nantinya akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Setelah penuh waktu nanti bisa dialihkan menjadi PNS sesuai dengan apa yang sekarang digodok oleh pemerintah untuk revisi UU ASN tahun 2025 ya sahabat-sahabat. Dalam skema P3K paruh waktu, tenaga non ASN tetap mendapatkan pengakuan sebagai ASN termasuk nomor induk pegawai atau NIP. P3K paruh waktu jadi jembatan penataan ASN. Nah, di sini ya sahabat-sahabat. Langsung kita cek di sini. Calon peserta seleksi untuk P3K 2026 itu harus dicatat seperti tadi ya sahabat-sahabat. Jadi di informasi terakhir untuk sahabat-sahabat, untuk P3K itu 2026 berfokus untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis atau di bidang yang lain. Untuk guru itu akan dialihkan menjadi PNS atau CPNS ya sahabat-sahabat untuk rekrutmen tahun 2026. Namun dengan minimal 2 tahun itu berarti untuk honorer masih berkesempatan untuk mendaftar P3K. Apakah nanti bisa mendaftar P3K untuk P3K paruh waktu? Silakan nanti dicek di akun SSCC masing-masing ya sahabat-sahabat, seperti itu. Dan next video kita juga akan membahas terkait dengan kenaikan gaji P3K ya sahabat-sahabat. P3K secara umum ada beberapa hal dan ini sudah resmi didok oleh pemerintah terkait dengan kenaikan gaji P3K. Untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang lebih mohon maaf. Pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.